Hadirin yang dirahmati Allah, tema kita malam ini tentang menjaga hak bertetangga. Dan kita bersyukur bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu uswatun hasanah, panutan, contoh dalam segala hal. Jadi apapun kita, background apapun, profesi kita, pendidikan kita, semua kita bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan saya dagang Ustaz, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pedagang juga, kan ya. Bahkan beliau sampai digelari oleh masyarakat Arab ketika itu sebagai gelar Al-Amin. Itu gelar istimewa di tengah kejahiliyahnya orang jahiliyah itu. Ada orang Al-Amin itu istimewa. Kalau ada yang bilang saya pengajar, saya guru Ustaz, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ngajar. Dan tidak ada pengajar yang lebih hebat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Muhammad ngajarnya 23 tahun, tapi namanya masih disebut sampai lebih dari sekarang 1400 tahun lebih. Setiap hari namanya disebut. Enggak ada guru yang sehebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bilang saya tentara Ustaz, Nabi Muhammad ikut perang, kan ya? Nabi Muhammad turun ke medan perang, membawa pasukan, mengatur strategi, mengatur bagaimana alur ini pasukan masuk dan keluarnya. Jadi kita punya contoh. Saya politisi Ustaz, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ngatur negara, kan ya. Madinah walaupun kagak disebut negara, tapi Madinah ketika zaman Nabi sudah cukup untuk dikatakan sebagai negara. Semua instrumen negara ada, wilayahnya ada, rakyatnya ada, hukum yang jadi sistemnya ada. Dan Nabi Muhammad adil menjadi pemimpin Madinah ketika itu. Jadi kalau jadi politikus bisa kita nyontohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika beliau umur 30 tahun belum diangkat jadi nabi, beliau mendamaikan seluruh kabilah yang ketika itu berselisih tentang siapa yang lebih berhak memindahkan Hajar Aswad. Sebab itu kalau bahasa kita tuh prestis itu. Kalau ada ketua partai bisa mindahin Hajar Aswad tuh besok headline seminggu nggak hilang tuh. Ketua partai A memindahkan, itu hebat itu. Semuanya pengen. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebijaksanaannya, bukan pakai sentimen. Kan dia kalau pakai sentimen bisa, ya cuman untungnya Nabi bukan kita, kan begitu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai kebijaksanaannya, dia gelar serbet sejadahnya, sorbannya. Lalu Hajar Aswad dia letakkan di tengah. Seluruh pemimpin kabilah yang waktu itu jumlahnya ada 11 maju satu-satu semuanya. Megang itu seluruh ujung-ujung sorbannya Nabi. Artinya besok hari beritanya seluruh kabilah ikut serta dalam memindahkan Hajar Aswad. Kan hebat. Kalau sekarang kan bawaannya ini mulu. Ada Sontoloyo lah, ada Endasmu lah, ada kampungan lah. Nah, itu bukan politis yang bagus. Padahal kita punya contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ngirim surat kepada raja-raja sekitar itu, yang rajanya non Muslim, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gimana nulis kalimatnya? Salamun ala manittaba'al huda min Muhammad ila azimi Kaisar, kan begitu. Salamun, pakai kalimat salam, keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ini surat dari Muhammad kepada yang Maha Agung Heraklius, kepada yang Maha Agung Baibus dan sebagainya. Jadi nggak mentang-mentang musuh politik dibilang PA kagak begitu. Tapi justru dihormati. Begitu gaya berpolitiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bilang saya orang tua Ustaz, Nabi Muhammad punya istri, Nabi Muhammad punya anak. Jadi kita kalau mau nyontoh bagaimana mendidik anak, Nabi Muhammad punya. Kita mencontoh bagaimana jadi suami, Nabi Muhammad punya istri. Jadi siapapun kita, termasuk yang mau kita bahas,
Kalau Nabi Muhammad punya tetangga gimana Ustaz? Nah, ini kita mau bahas nih. Bahkan dalam satu cerita kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau pernah dikirimi hadiah sembelihan seekor sapi dari tetangganya orang Yahudi. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang datang dengan agama baru, tentu tetangganya merasa gimana tuh dengan agama baru datang, dia agama terdahulu, agama Yahudi. Tapi karena memang sikapnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya baik, maka tetangganya tuh mau ngirimin sembelihan daging sapinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau Nabi Muhammadnya digedekin sama tetangga, kan tetangga nggak bakal mau ngirim hadiah itu, kan ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diundang oleh tetangganya Yahudi untuk masuk ke rumahnya makan. Jadi Nabi Muhammad diundang makan sama tetangganya Yahudi. Jadi ini membuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pribadi yang baik. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang iman kepada Allah sekaligus iman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah dia menghormati tetangganya. Jadi penghormatan kita kepada tetangga itu diikat oleh Nabi Muhammad dengan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari akhir. Seakan-akan Nabi Muhammad mau bilang, orang yang iman kepada Allah, orang yang iman kepada hari akhir, dia mesti menghormati tamunya. Kalau dia menghormati tamunya, dia berarti punya iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Sebaliknya, orang yang kagak punya iman tidak menghormati tetangganya. Orang yang tidak menghormati tetangganya tidak punya iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Nabi SAW mengikat kewajiban menghormati tetangga dengan apa? Dengan iman kepada Allah. Jadi seakan-akan ini saya kayak syarat, kalau ngaku iman kepada Allah, hormati tetangga. Bahkan kita kalau buka kitab fikih ada namanya haqqu syuf'ah. Di dalam kitab fikih itu ada haqqu syuf'ah. Haqqu syuf'ah itu hak bejejeran gitu. Kalau bahasa Indonesia gitu, hak bejejer. Jadi kita nih kalau punya rumah atau punya properti, punya tanah itu berjejer dengan orang lain dan kita berkeinginan untuk menjual, orang yang mesti pertama kita tawarin adalah tetangga yang sejejer sama tanah kita. Itu dalam kitab fikih hukumnya wajib tuh. Hukumnya wajib. Jadi tetangga kita tawarin mau apa enggak. Kalau enggak mau baru kita jual ke orang lain. Nanti ketika datang orang lain nawar, kita juga sampaikan kepada tetangga. Ji, ini yang mau beli tanah aneh ini Fulan bin Fulan. Orang mana tuh? Orang sini. Sampai kalau si tetangga bilang, waduh Ji, aneh rasa kurang bagus tuh. Bujangan ya? Bujangan. Waduh, kalau bujangan biasanya buat temen berisik tuh. Aneh kesini ada bocah, ada cucu. Aneh nggak mau dah tetangga. Nah, itu hak syuf'ah dilayani oleh ulama fikih, maka jual belinya jangan diterusin. Sebab tetangga yang berjejer tidak ridho ada orang lain yang mengganggu kenyamanan. Itu namanya hak syuf'ah. Jadi tinggi ini kedudukan orang tetangga di syariat, di dalam syariat Islam. Bahkan ketika si tetangga berubah pikiran, udah ada orang yang nawar nih. Kemudian kata tetangga lama-lama, Ji, tanah gua aja yang beli dah gitu. Itu karena dia punya hak syuf'ah, diboleh itu. Melakukan transaksi tentu dengan sepengetahuan pembeli yang sudah membayar. Jadi tinggi kedudukan tetangga di dalam syariat Islam. Ada hak yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada akhir, maka hormatilah tetangganya. Lalu ditanya oleh salah seorang sahabat, wa ma haqqul jari ya Rasulullah?
emangnya tetangga tuh punya hak apa sih ya Rasul daripada kita? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in maridha uttahu. Tetangga kalau lagi sakit kita wajib menjenguknya. Itu hak bertetangga, kita wajib menjenguknya. Nggak penting apa ini urusan tetangga kita rada punya atau gak punya, pokoknya kalau dia tetangga sakit jenguk. Jangan kalau yang kaya doang kita jenguk, yang rada susah kita cuman bilang kesian ya, udah kesian doang, lewat udah kagak jenguk begitu. Justru yang miskin itulah yang wajib kita, yang lebih harus kita perhatikan, kan begitu. Wa in mata, dan kalau dia meninggal dunia, syayya'tahu, wajib mengiringi. Kalau meninggal dunia tetangga, ini tetangga yang kiri kanan yang lebih wajib untuk mengiringinya. Di samping bahwa ini sebagai penghormatan kepada tetangga, orang yang sholat jenazah kemudian ikut mengantarkan sampai ke kubur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya seperti gunung Uhud 2 kali. Jadi gunung Uhudnya 2 kali. Coba tuh, kapan kita punya kesempatan ibadah sampai bisa dapat gunung Uhud? Wa ini istaqradoka aqradtahu. Hatta sampai kalau dia ini minjam begitu, minjam duit begitu, aqradtahu, kita pinjamin. Cuman kan memang kalau pinjam meminjam nih ada yang kita lihat punya riwayat bagus, ada yang kita lihat punya riwayatnya kagak bagus gitu. Ini kalau sekali dikasih 2 kali minta lagi dia nih. Ini 2 kali minta 3 kali nih. Yang ada utang jadi pemberian ya gitu nih. Maka dalam ilmu fikih itu ada yang namanya wajibul i'ta, ada yang justru wajibul mano. Jadi kalau diminta wajib dikasih kalau urusannya kebaikan, maksudnya kewajiban dan tidak ada lagi orang yang bisa membantu. Tapi kata ulama, kata Fathul Mu'in Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah, orang yang minjam kemudian kita tahu bahwa dia tidak akan mampu melunasi. Karena mungkin dia gaya hidupnya yang keliru, justru minjeminnya jadi kagak boleh gitu. Kalau memang dia tidak mampu melunasi karena emang kemiskinannya, yang ada tuh jangan pinjemin, tapi yang ada tuh dikasih, sumbangin gitu. Dan orang-orang miskin sekitar kita ini adalah tanggung jawab kita orang-orang muslim. Ada anak kecil nggak bisa ngaji, kiri kanan muslim, wajib itu bayarin buat si anak biar bisa ngaji. Sebagaimana ada jenazah wafat nggak punya biaya operasional, maka yang wajib untuk membiayai adalah orang-orang sekitar. Jadi yang namanya tanggung menanggung kafalah di dalam syariat Islam tuh nggak ada nguduluin. Sebelum ada konsep asuransi, syariat Islam udah bikin yang namanya konsep tanggung menanggung, salah satunya tetangga. Ketika ada tetangga tidak mampu, siapa yang wajib menafkahi kiri kanannya? Makanya zakat itu salah satu alokasi terbaik zakat adalah kepada miskin yang terdekat. Jadi kagak usah jauh-jauh kalau bayar zakat. Cari tetangga kiri kanan kita, depan belakang yang memang punya kekurangan, miskin, kasih zakat ke beliau. Jadi jangan zakat ke Palestina. Ya nggak apa-apa, boleh. Cuman yang zakat yang ke Palestina itu bukan zakat, sedekah. Sebab ketentuan ulama fikih, zakat itu tidak boleh lewat dari tempat si muzaki sepanjang 89 km. Jangankan ke Palestina, ke Papua aja gak boleh, ke Malang gak boleh. Zakat nih, kalau zakat nih. Kalau sedekah kan gak apa-apa kemana aja. Cuman zakat itu yang bagus adalah ke tetangga kiri kanan yang merupakan orang mustahik, fakir miskin gitu. Kalau mau nyumbang saudara kita di Papua, di Palestina boleh, tapi make sedekah. Jangan zakat semua-muanya diberikan kepada orang-orang yang jauh lokasinya dari 89 km. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bisa menanggung beban daripada menghormati tetangga, sekaligus bisa menjadi tetangga yang baik dan juga menjadi jalan rahmat serta rezeki bagi tetangga kiri kanan kita. Amin ya rabbal alamin.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.